Saudara majikan penyiksa pembantu rumah tangga asal Indonesia Nirmala Bonat yang bernama Yim Pek Ha, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah menyiksa Nirmala Bonat. Dalam putusan Mahkamah Session Kuala Lumpur atau pengadilan tingkat pertama, hari ini terdakwa Yim Pek Ha dikenakan 4 tuduhan. Assalamualaikum, halo semua, semoga kalian selalu sehat, rezeki berlimpah dan bahagia. Terima kasih sudah klik channel ini. Jika kalian suka dengan kontennya, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nirmala Bonat lahir pada 27 Agustus 1984 di Desa Tua Pakas, wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Terdesak oleh kondisi ekonomi keluarga yang miskin, Nirmala bertekad membanting tulang untuk membantu menghidupi keluarganya. Ia berangkat ke Malaysia sebagai tenaga kerja wanita atau TKW melalui jalur resmi. Nirmala mulai bekerja di Kuala Lumpur pada September 2003 dengan kontrak kerja yang dijadwalkan hingga September 2005. Saat tragedi terjadi, usianya baru sekitar 19 tahun. Majikan Nirmala bernama Yim Pek Ha, seorang warga negara Malaysia berusia 36 tahun. Yim merupakan mantan pramugari di salah satu maskapai Malaysia yang saat itu ia telah berstatus sebagai ibu rumah tangga. Suaminya, Hee Ik Ting, adalah seorang pengusaha properti. Pasangan yang dikaruniai 4 orang anak ini tinggal di kondominium mewah bernama Villa Putra di Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak mulai bekerja pada September 2003, nasib baik tidak berpihak pada Nirmala. Ia mendapatkan majikan yang sadis dan bengis. Penderitaannya bermula saat ia tidak sengaja memecahkan sebuah mangkuk ketika mencuci piring. Yim langsung marah besar dan memukulnya. Sejak saat itu, kesalahan sekecil apapun yang dibuat Nirmala selalu berujung pada siksaan, makian, dan hinaan. Siksaan Yim makin hari makin ekstrim, mulai dari menyiramkan air panas hingga menempelkan setrika panas ke punggung, dada, bahkan kedua payudara Nirmala. Selama bekerja, Nirmala dilarang keras keluar rumah. Pintu apartemen selalu dikunci dari luar, sehingga ia tidak memiliki akses untuk meminta pertolongan. Makanan yang diberikan pun sangat jarang dan hanya berupa makanan sisa, sehingga Nirmala kerap bekerja dengan perut kosong. Selain itu, ia dipaksa bekerja sejak pukul 5 pagi hingga jam 2 dini hari atau 2 malam. Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang tiada henti. Tak hanya disiksa secara fisik, gaji Nirmala juga tidak dibayarkan dan paspornya disita oleh Yim. Nirmala sempat mencoba melarikan diri namun tertangkap. Setibanya kembali di apartemen, ia disiksa secara lebih brutal. Keseharian Nirmala menjadi neraka. Semua luka bakar, bekas setrikaan, pukulan, dan siraman air panas dibiarkan membusuk tanpa pernah diobati. Hingga pada Jumat 14 Mei 2004, saat majikannya lengah, Nirmala berhasil melarikan diri. Karena kondisinya yang sangat lemah, ia terduduk pasrah di tangga darurat. Saat itulah, seorang petugas keamanan atau security bernama Abdul Aziz yang sedang berpatroli menemukannya. Aziz melihat Nirmala dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya berdarah, bibir luka dan bengkak, serta tangan dan kakinya dipenuhi luka bakar. Nirmala juga tampak gemetar ketakutan. Untuk memastikan identitasnya, Aziz membawa Nirmala kembali ke pintu apartemen majikannya. Saat pintu dibuka oleh Hee Ik Ting, suami Yim, pria itu tidak menunjukkan rasa empati sedikit pun. Dengan ketus ia berkata, dia tidak berguna, bawa saja pergi, lalu langsung membanting pintu. Melihat kondisi Nirmala yang sangat kurus, serta tubuh yang penuh dengan luka melepuh, Aziz bersama petugas keamanan lainnya
segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Nirmala sendiri langsung dilarikan ke Hospital Kuala Lumpur, sementara polisi bergerak cepat menahan Yimpek Ha. Kasus ini seketika viral di Malaysia. Foto-foto tubuh Nirmala yang dipenuhi luka bekas penyiksaan menjadi berita nasional. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, mengecam keras tindakan tersebut dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Ironisnya, kasus ini lambat direspon oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan resmi mengenai nasib Nirmala baru disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda 3 hari setelah kasus ini mencuat ke publik. Proses persidangan berjalan sangat alot, mengingat Yim dan suaminya berasal dari keluarga kaya raya. Mereka menyewa tim pengacara senior yang terkenal, salah satunya Datuk Jangjit Singh, mantan hakim pidana. Mereka menggunakan taktik hukum untuk memperlambat dan mematahkan dakwaan. Secara manipulatif, mereka mengatakan Nirmala mengidap depresi atau gangguan jiwa hingga melukai dirinya sendiri. Hal ini memaksa pengadilan menghadirkan banyak saksi ahli, mulai dari psikiater hingga dokter spesialis kulit. Namun semua alibi majikannya terpatahkan oleh fakta medis. Bekas luka bakar di punggung Nirmala membuktikan secara anatomis tidak mungkin Nirmala mampu menyetrika punggungnya sendiri. Sementara itu, suami Yim, Hee Ik Ting, tidak ditahan karena tidak terbukti melakukan penyiksaan secara langsung. Namun ia dikenai denda karena membiarkan kejahatan itu terjadi dan diperintahkan oleh pengadilan membayar ganti rugi kepada Nirmala sebesar Rp129.000 atau setara 1,2 miliar saat itu. Pada tahun 2008 atau 4 tahun setelah tragedi tersebut, pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Yimpek Ha. Namun ia mengajukan banding. Hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun penjara. Pada tahun 2020, Yim dilaporkan telah bebas dari penjara setelah mendapatkan beberapa kali pemotongan masa tahanan atau remisi. Selama proses persidangan yang panjang, Nirmala tetap tinggal di Malaysia dalam perlindungan shelter KBRI sambil memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya. Barulah di tahun 2008 ia kembali ke kampung halamannya di NTT. Nirmala kemudian mengikuti pelatihan kursus komputer hingga ia berhasil menata kembali hidupnya dan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kisah Nirmala menyadarkan kita ya, bahwa orang jahat itu beneran ada di dunia nyata, tidak hanya di film atau sinetron. Semoga orang jahat mendapatkan karma yang setimpal. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, see you.